Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan ke materi pembelajaran tematik, Ustazah ingin tanya dulu nih. Nah, siapa di antara adik-adik yang mempunyai teman yang beragama Kristen, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu? Nah, bagaimana sikap kalian kepada teman-teman yang berbeda agama? Apakah adik-adik akan menghargai teman yang berbeda agama ataukah sebaliknya? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus saling menghargai perbedaan agama yang ada di negara kita, yakni negara Indonesia. Oke adik-adik semuanya, jadi negara Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda. Namun, tetap dalam satu wadah NKRI. Apa itu NKRI? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara NKRI, perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Oke, sekarang marilah kita baca bersama-sama teks bacaan tema 1, subtema 2, halaman 75. Nah, di sana ada teks bacaan yang berjudul Bekerja sama dalam keberagaman. Selain membaca dan memahami teks bacaan, kita diminta untuk menentukan yang manakah termasuk dalam gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Oke, langsung saja kita mulai. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, dari teks bacaan paragraf 1 ini, yang manakah gagasan pokoknya? Ya, benar sekali. Gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian, yang manakah gagasan pendukungnya? Nah, di teks bacaan paragraf 1 ini terdapat beberapa gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama yakni sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Nah, di rumah siapakah ini? Di rumah siapa ini yang dimaksud? Ya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo. Itu merupakan gagasan pendukung yang pertama. Gagasan pendukung yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga adalah
Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Gagasan pendukung yang keempat, Udin dan Beni membawa benang kasur. Gagasan pendukung yang kelima, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Gagasan pendukung yang keenam, yakni keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Siapakah keenam sekawan tersebut? Ya, keenam sekawan tersebut adalah Edo dan kelima temannya. Jadi, gagasan pendukung yang keenam bisa kita tulis seperti ini, yakni mereka siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi kata keenam sekawan bisa kita ganti dengan mereka. Mereka siap bekerja sama melakukan percobaan. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Oke, dari paragraf kedua ini, manakah gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya adalah saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Dan gagasan pendukungnya yang mana? Gagasan pendukungnya di sini ada 6, yakni yang pertama adalah Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Gagasan pendukung yang kedua, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Gagasan pendukung yang ketiga, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Gagasan pendukung yang keempat, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Yang kelima, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Dan gagasan pendukung yang terakhir, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, dari kata keenam sahabat tersebut bisa kita ganti dengan kata mereka. Jadi gagasan pendukung yang keenam bisa kita ganti dengan kalimat mereka selalu menghargai satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Oke, dari paragraf ketiga ini, yang manakah gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama dan bisa kita singkat atau kita ganti kalimatnya dengan mereka melakukan percobaan. Jadi kata keenam sekawan bisa kita ganti dengan kata mereka. Jadi gagasan pokok yang paragraf ketiga yakni mereka melakukan percobaan. Kemudian yang manakah gagasan pendukungnya? Nah, di paragraf ketiga ini terdapat 5 gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama,
Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kemudian, gagasan pendukung yang kedua, saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Gagasan pokok yang ketiga, saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Gagasan pokok yang keempat, keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Dan gagasan pokok yang kelima atau yang terakhir, mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, itu tadi jawaban dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menuliskan hasil jawabannya ke diagram yang telah disediakan di halaman 77 sampai halaman 79. Oke, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang sumber bunyi. Adik-adik silakan buka buku paketnya halaman 80. Di sana ada kegiatan Ayo Mencoba. Nah, adik-adik diminta untuk melakukan percobaan tentang di manakah bunyi. Nah, di sana sudah tertera tujuannya yakni mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, ada juga alat dan bahan, dan langkah kerja. Nah, setelah memahami tutorial di manakah bunyi, nah adik-adik silakan mencoba menjawab laporannya di halaman 81. Di sana ada tabel yang kosong dan adik-adik bisa isi. Ada nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan yang paling penting kesimpulannya. Nah, adik-adik bisa menyimpulkan kegiatan percobaan yang sudah adik-adik lakukan di rumah. Nah, laporan kegiatan percobaan ini tidak untuk dikumpul, namun hanya sebagai kegiatan percobaan di rumah. Nah, setelah melakukan kegiatan percobaan tersebut, Ustazah mau tanya nih, bagaimana sih kita dapat mengetahui asal sumber bunyi? Ada yang tahu? Oke, beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi sudah tahu apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Nah, pasti sudah tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi tersebut kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Kemudian, sinyal tersebut diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, ternyata dapat kita pahami bersama bahwa telinga kita atau indera pendengar kita sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita semua harus wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dianugerahkannya indera telinga.
dengan merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya adik-adik Ustazah, anak-anak Ustazah kelas 4A. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini dengan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.